Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yeli Yulewati dengan NIM 210333187. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu berjudul pengembangan modul fisika berbasis SETS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA kelas 10. Masuk kepada bab pertama yaitu pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu berpikir kreatif ini merupakan kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan maupun dalam pembelajaran, di mana berpikir kreatif ini akan dapat meningkatkan keterampilan berpikir praktis yang merupakan salah satu tujuan penting dalam dunia pendidikan. Di mana seseorang dapat menemukan solusi kreatif dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Dengan adanya berpikir kreatif ini, kemampuan kehidupan manusia akan lebih bermakna. Di mana kemampuan berpikir kreatif ini ada 4 subjek, yaitu ada kelancaran, keluasan, keaslian, dan juga keterincian. Di mana pada era revolusi industri saat ini, kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan karena daya kompetitif suatu bangsa ditentukan oleh kreativitas sumber daya manusianya. Kemampuan berpikir kreatif ini merupakan kompetensi tingkat tinggi yang di mana kemampuan baru atau yang dapat memecahkan masalah yang dimana nantinya akan menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang sudah ada tapi dimodifikasi. Kemampuan berpikir kreatif ini dipentingkan pada abad saat ini mereka yang memiliki kemampuan berpikir kreatif dapat mampu menghasilkan dapat menghadapi tantangan yang ada yang mereka hadapi. Namun pada kenyataannya kemampuan berpikir kreatif di Indonesia masih rendah. Hal itu terbukti pada hasil penelitian PISA tahun 2018, di mana hasil penelitian PISA ini dapat dikaitkan pada kemampuan berpikir kreatif karena soal PISA merupakan soal konstekstual yang menuntut penalaran, argumentasi, dan kreativitas dalam penyelesaiannya. Jika kita tidak menguasai kemampuan berpikir kreatif, akan berdampak pada sulitnya dalam memecahkan masalah, sehingga pola pikir seseorang akan kaku dan sulit dalam menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Selain itu, juga kita kesulitan dalam memahami konsep abstrak jika dikaitkan pada pembelajaran fisika. Untuk selanjutnya, dampaknya yaitu pada pembelajaran fisika, siswa menjadi kurang minat dan motivasi karena hanya berfokus pada hafalan dan perhitungan, sehingga siswa menjadi bosan dan kurang motivasi. Dengan begitu, dengan adanya berpikir kreatif ini, siswa akan melihat aspek-aspek yang menarik dan menantang dalam fisika. Untuk penyebab kemungkinan dari rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu kurangnya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya, pembelajaran fisika yang terlalu teoritis dan kurang dikaitkan dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari, siswa menjadi hilang minat dan kreativitas siswa. Untuk selanjutnya, penyebabnya yaitu metode pembelajaran yang masih kurang inovatif. Untuk penyebab lainnya yaitu kurangnya sumber belajar yang beragam, sehingga siswa hanya melihat perspektif dari satu sisi saja. Untuk penyebab utama dari rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa ini yaitu bahan ajar yang masih tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga siswa menjadi kesulitan dalam memahami dan menguasai fisika.
Untuk selanjutnya, biasanya kita menggunakan modul. Penggunaan modul ini masih menggunakan berbasis cetak sehingga perlu membutuhkan biaya yang cukup besar dan untuk mencetak modul ini. Sehingga perlu menyusun modul yang lebih interaktif, konseptual, dan terbuka dengan dilakukan sebuah inovasi yang bisa mengurangi biaya dan juga waktu, yaitu menjadikan modul ini menjadi elektronik. E-modul merupakan modul elektronik yang berbentuk digital di mana akses dan penggunaannya dapat dilakukan melalui alat elektronik. Bahan ajar yang telah disebutkan di atas dapat digabungkan dengan prinsip-prinsip SETS yang akan membantu peserta didik memperluas pengetahuan mereka dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka tentang subjek atau materi-materi yang diajarkan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengembangkan bahan ajar berupa e-modul yang menarik agar peserta didik dapat memahami materi dengan benar menggunakan pendekatan SETS. Untuk selanjutnya itu identifikasi masalah, di mana yang pertama sumber belajar yang digunakan terbatas pada buku paket dan modul yang ada. Belum adanya inovasi atau pembaruan bahan ajar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Proses pembelajaran fisika masih dominan monoton, belum banyak yang menerapkan pendekatan yang menekankan peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Keterbatasan peserta didik dalam belajar di kelas yaitu masih bergantung pada guru dan sumber belajar yang ada tanpa ada pembaruan yang menjadi salah satu penyebab kemampuan berpikir kreatif peserta didik itu masih kurang. Untuk selanjutnya yaitu fokus penelitian, di mana berdasarkan identifikasi masalah yang di atas, maka dapat yang menjadi alasan masalah dalam penelitian ini yaitu modul yang dikembangkan menggunakan pendekatan STETS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana rancangan e-modul fisika berbasis STETS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA kelas 10. Yang kedua, apakah pengembangan e-modul fisika berbasis STETS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA sudah layak? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana untuk menghasilkan e-modul fisika berbasis SETS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA yang layak digunakan. Untuk selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi lembaga atau sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan menggunakan e-modul fisika berbasis SETS. Yang kedua, yaitu bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran mengacu pada bahan ajar yang telah dikembangkan. Selanjutnya, bagi peserta didik, yaitu diharapkan bisa menjadi alternatif bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Untuk selanjutnya, bagi peneliti dapat mengembangkan e-modul berbasis SETS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Yang kedua yaitu sebagai acuan pengembangan e-modul berikutnya. Untuk bab 2 yaitu landasan teori, di mana untuk yang pertama yaitu kajian teori. Pertama modul, di mana modul ini merupakan suatu unit program pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar. Modul ini sebagai alat ukur yang lengkap, di mana merupakan unit yang dapat difungsi sebagai secara terpisah, mandiri, tetapi juga dapat difungsi sebagai kesatuan dari seluruh unit lainnya. Untuk selanjutnya itu karakteristik modul, di mana yang pertama itu self-instructional, yang kedua user-friendly, yang ketiga self-contained, yang keempat yaitu materi yang dikemas dalam unit-unit kecil dan tuntas, di mana tersedia contoh-contoh ilustrasi yang jelas.
Yang kelima, tersedia soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya. Keenam, materinya up to date dan konseptual. Yang ketujuh, bahasanya sederhana, lugas dan komunikatif. Terus selanjutnya itu tersedia instrumen penilaian. Tujuan dan manfaat penyusunan modul ini itu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan ketuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan juga karakteristik dari siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pengajaran dengan modul, di mana tujuan pendidikan bisa digapai secara efektif dan juga efisien. Untuk selanjutnya yaitu e-modul, di mana modul ini sebuah bahan ajar dalam bentuk yang dijalankan oleh komputer, di mana modul bisa ditampilkan gambar, teks, video, dan animasi dengan perangkat elektronik seperti komputer dan juga smartphone. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan sets, di mana pendekatan sets ini merupakan dapat disimpulkan bahwa siswa tidak hanya mempelajari konsep sains, tapi juga diperkenalkan dengan aspek teknologi dan peran teknologi dalam masyarakat. Untuk selanjutnya ada keunggulan dari pendekatan sets. Dan yang keempat ada berpikir kreatif, di mana definisi dari kemampuan kreatif ini merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan baik dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya ada karakteristik kemampuan berpikir kreatif. Ada keterampilan berpikir lancar, kemampuan berpikir kreatif keluasan, keterampilan berpikir keaslian, dan juga yang terakhir yaitu keterampilan memperinci. Untuk kelebihannya, yang pertama memecahkan masalah dengan cara baru, meningkatkan produktivitas dan inovasi, mengembangkan daya adaptasi, meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, membangun keterampilan interpersonal, dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk kekurangan dari kemampuan berpikir kreatif, untuk selanjutnya yaitu penelitian relevan. Berdasarkan referensi yang ditemukan dan dipelajari oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prismadona tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul Validitas e-modul Fisika Berbasis Sains, Environment, Teknologi, dan Society untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 10 SMA, di mana dapat disimpulkan bahwa e-modul fisika berbasis sains ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, kreatif peserta didik itu valid dalam aspek isi, bahasa, penyajian, dan keterampilan sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran fisika. Untuk selanjutnya ada penelitian Rudi Kurniawan tahun 2021 dengan judul yaitu praktikalitas dan efektivitas penggunaan e-modul fisika SMA berbasis wide inquiry integrasi non-science untuk meningkatkan berpikir kreatif peserta didik, di mana pengembangan e-modul berbasis wide inquiry dalam proses pembelajaran fisika dapat meningkatkan berpikir kritis. Untuk selanjutnya yaitu Sri Lama Della Putri dengan penelitian berjudul pengembangan e-modul fisika berbasis sets untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA, di mana disimpulkan bahwa e-modul
validasi pengembangan e-modul fisika berbasis set ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis SMA. Untuk selanjutnya ada Sri Lamadela Putri 2022 juga dalam penelitian yang berjudul Meta-analisis Implementasi Landasan Ilmu Pendidikan dalam Pengembangan E-modul Fisika berbasis pendekatan SETS, di mana mengenai pengembangan modul ini telah banyak dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana yang pertama yaitu kemampuan berpikir kreatif, pendekatan SES, dan pengembangan e-modul fisika berbasis SES untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA kelas 10. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode penelitian, di mana yang pertama itu metodenya. Penelitian ini menggunakan metode research dan development yaitu R&D. Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kelayakan produk tersebut. Kegiatan penelitian diintegrasikan selama proses pengembangan modul produk. Model penelitian pengembangan ini menggunakan penelitian R&D yaitu melalui 4D model. Mengacu dari 4D model ini ada 4 tahap penelitian yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan juga penyebaran. Produk yang dihasilkan dalam penelitian berupa e-modul fisika berbasis SETS untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik SMA, di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen penilaian modul, angket respon peserta didik menggunakan modul, tes kemampuan kreatif peserta didik, dan juga lembar observasi. Yang pertama yaitu pendefinisian. Ada di mana tahap ini itu menetapkan dan mendefinisikan syarat pembelajaran diawali dengan analisis ujung depan sampai spesifikasi tujuan, yaitu yang pertama ada analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, spesifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu perancangan atau desain, di mana pada tahap ini perancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari perancangan produk dan rancangan awal perangkat pembelajaran dan instrumen pengambilan data. Untuk yang ketiga yaitu pengembangan atau develop, di mana pada tahap ini merupakan tahap implementasi dari perencanaan produk yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk menghasilkan produk akhir dari modul, di mana ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu validasi dosen ahli dan guru fisika, yang kedua uji coba terbatas, yang ketiga uji coba lapangan, dan juga yang terakhir yaitu revisi akhir, di mana pada uji coba lapangan ini terdapat desain dari uji coba lapangan, di mana terdapat grup yaitu E dan K, di mana E adalah kelas eksperimen dan K yaitu kelas kontrol. Untuk selanjutnya yaitu tahap penyebaran, yaitu tahap terakhir atau disseminate, di mana pada tahap akhir ini dari penelitian pengembangan, di mana dilakukan untuk menyebar luaskan produk modul yang telah dikembangkan. Penyebaran modul dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang nantinya modul akan dijadikan sebagai elektronik, sehingga disebut dengan e-modul. Untuk selanjutnya yaitu variabel dan data. Pada penelitian ini berfokus pada pengembangan e-modul sebagai objek penelitian, di mana rancangan e-modul ini akan melalui tahap validasi dan melibatkan ahli materi dan ahli media untuk memastikan kelayakan dari dan validitasnya.
pada validasi oleh ahli menjadi kriteria yang penting sebelum e-modul dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Setelah mendapat validasi positif, penelitian akan melakukan dengan uji kepraktisan kepada siswa dan guru, di mana bertujuan untuk memastikan keteraplikasian rancangan pembelajaran dalam konteks pembelajaran fisika di tingkat sekolah menengah atas. Untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian, ada instrumen perangkat pembelajaran, instrumen pengambilan data, ada lembar validasi, lembar observasi keterlaksanaan modul ajar, instrumen tes, angket respon peserta didik. Yang selanjutnya itu teknik analisis data, di mana lembar validasinya dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu, hasil dari tabel tersebut dicarikan persentase untuk setiap tagihannya. Terdapat pada kategori validasi e-modul, terdapat pada tabel. Untuk selanjutnya, lembar praktikalitas, yaitu mendeskripsikan data penelitian mengenai kepraktisan e-modul dengan angket kepraktisan berbentuk lembar angket siswa dan guru, di mana data yang telah dikumpulkan ini dari hasil tanggapan guru dan siswa kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Dengan hasil dari tabel dipresentasikan dengan rumus yaitu P sama dengan skor per item per skor maksimal dikali 100%, di mana dimasukkan pada tabel yaitu kategori validasi dari e-modul. Terdapat pada tabel. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.